Salam sehat semua saudara dimanapun berada. Saya Penatua Ronald Kumawal berjemaat di GPIB Sejahtera di Bandung. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada KSJ yang mendesain platform Jaim. Keren, namanya keren. Jika aku ingin menjadi, dan termasuk jika aku tidak ingin menjadi. Bagi saya ini adalah Creative Forum, sesuatu yang relatif baru, tanda kutip, dalam tradisi The Protestant Kerk in Westlake Indonesia, GPIB. Mengenai visi misi, kita tahu ada community vision and community mission. Dalam hal ini adalah visi GPIB. Dan ada personal vision. Dalam hal ini visi misi pribadi. Ya, saya kira tidak usah diperpanjang, sudah menjadi norma bahwa community vision and mission itu adalah yang utama. Itu major. Itu nilai yang harus dijadikan inspirasi sekaligus aspirasi dalam kita ber-GPIB. Di sisi lain, memang leader dalam hal ini, leader GPIB ya, memang harus jelas juga visi misinya. Kalau saya menganggap itu lebih tepatnya kesetiaan pada visi misi GPIB. Bukan sebaliknya, membuat visi misi sendiri yang mungkin bisa punya potensi mengabaikan GPIB-nya. Apa yang perlu dikonstruksi dalam waktu cepat ini di GPIB? Saya mau meninjau dari dua hal. Pertama dari aspek kualitatif dan dari aspek kuantitatif. Secara kualitatif ini berkaitan dengan top of mind. Berhubungan dengan citra GPIB di mata jemaatnya sendiri. Ini berhubungan dengan agile versus traditional organization. Suka atau tidak suka, di benak jemaat, terutama generasi yang saat ini dominannya dalam jemaat, sudah sangat kental dianggap baku, BAKU, dianggap sangat tertib, very orderly. Dan itu kan resikonya 11-12 dengan kaku, stiff and traditional. Nah, kalau ini tidak ada treatmentnya, didiamkan, maka suatu saat GPIB itu nggak dikenali lagi oleh anak-anak, oleh cucu-cucu dari ibu bapak yang saat ini sedang menjadi presbiternya GPIB. Gimana caranya mengkonstruksikan kembali? Hanya efektif, sekali lagi saya mau mengatakan, hanya efektif kalau dilakukan dari cara yang di-recognize, cara yang dikenali oleh generasi yang dominan saat ini. Tindakan praktisnya adalah buatlah GPIB ini lebih trendy, lebih modern, lebih adaptif, lebih agile, lebih sering tampil di platform semacam digital marketing, termasuk media mainstream. Kalau secara kuantitatif ini lebih serius lagi. Ada tiga fakta yang saya mau sharing. Dan saya kira kita sebagian besar sudah memahaminya karena ini adalah sensus penduduk tahun 2020. Di sana dikatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta orang. Jumlah yang sangat besar di tengah kompetisi global yang makin kompet dan seru. GPIB ada di situ. GPIB ada di tengah kompetisi yang makin kompet dan seru karena orang banyak. Yang kedua, jumlah penduduk usia produktif itu jumlahnya 70% atau hampir 200 juta dari total 270 juta penduduk Indonesia saat ini. Dengan fakta seperti itu, kita bukan lagi mau masuk di isu bonus demografi.
kita sudah ada di tengah-tengah isu bonus demografi. GPIB ada di situ. Handling jemaat harus perhatikan fakta itu. Itu generasi yang patut didengar. Itu generasi yang familiar dengan pendekatan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kalau itu tidak ditreatment, maka kita akan ditinggalkan. Yang ketiga, ada fakta tentang ketimpangan spasial. Maksudnya begini, orang Indonesia yang berkumpul, yang berdomisili di Pulau Jawa itu lebih dari setengah, 56% katanya. 56% itu sekitar 150 jutaan orang tinggal di Pulau Jawa, di mana GPIB bermarkas. 21% itu di Sumatera. 22% itu sisanya itu ada di Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan lain-lain. Artinya apa? GPIB hadir dan berada di antara 200 jutaan penduduk Indonesia, 2/3 dari wilayah NKRI. Pikirkan, kalau 15% saja beragama Kristen, maka GPIB ada di penduduk yang 30 juta orang beragama Kristen. Pertanyaannya, dari 30 juta orang yang beragama Kristen, berapa warga jemaat GPIB? Adakah 2/3-nya sesuai dengan distribusi keberadaan GPIB di 2/3 wilayah Indonesia? Maka siapapun yang akan menakodai atau ikut menakodai GPIB yang maju di masa yang maju ini, mesti memastikan, sekali lagi mesti memastikan action plan yang related dengan fakta demografi yang saya sebut tadi. Bagaimana merawat relasi interpersonal yang kolektif kolegial? Apapun kosakata yang kita pakai, interpersonal kolektif kolegial atau kreatif interpersonal, apapun, semuanya sama, objektifnya sama, yaitu ingin meningkatkan kompetensi untuk mencapai sasaran GPIB. Kalau tidak membangun relasi interpersonal, maka sudah bisa dipastikan bahwa siapapun itu, siapapun orangnya, pasti dia sedang sengaja atau tidak sengaja, sedang mendistorsi atau menghalangi upaya pencapaian sasaran bersama, visi misinya GPIB. Yang terakhir, memahami proses pemilihan sebagai panggilan. Justru ini kuncinya. Proses pemilihan yang jadi ciri khas organisasi modern kan harus memenuhi unsur terbuka dan terdokumentasikan. Sehingga pemilih tahu betul siapa yang dipilihnya dan yang dipilih tahu betul konsekuensinya. Declare and do what your plan. Jangan terjadi declare A pada saat doing B. Kalau panggilan, saya tidak tinjau dari sisi teologi, saya tinjau dari sisi semantiknya saja. Panggilan itu menuju consolidate to forward together. Konsolidasi untuk kemajuan bersama. Jadi bagaimana? Saya kira biarkan saja ini mengalir sebagai calling, sebagai panggilan. Ada persiapan? Yes. Ada konsolidasi? Yes. Ada penggalangan? Nah, di sini hati-hati. Sekali lagi, biarkanlah ini mengalir sebagai proses panggilan. Ini sekedar sharing. Semoga berkenan. Saya Penatua Ronald Kumawal di Bandung. Terima kasih.